Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah kepada Tuhan. Biarkanlah hati kita pada saat ini boleh terarah untuk pemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, marilah kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, pada saat ini kami datang kepadamu. Mohon berkah-Mu nyata atas setiap kami pribadi, baik yang ada di tempat ini ataupun dimanapun kami berada, menikmati pemberitaan firman-Mu, menikmati fellowship yang indah dengan-Mu. Biarkanlah ya Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Waktu ini seutuhnya kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan menghampiri tata kemuliaan Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian. Bapa, sentuh hatiku. Beberapa waktu yang lalu kita telah mencoba untuk mengarahkan hati supaya hati kita rindu kepada rumah Tuhan. Dan biarkanlah ini kita boleh memperhatikan, merasakan bagaimana sesungguhnya hati Bapa untuk kita anak-anaknya. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sekali lagi dari awal kita naikkan betapa ku mencintai. Amin Tuhan Yesus Kristus. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin. Terima kasih Tuhan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana
selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pujian tadi mengatakan, Bapa sentuh hatiku, sehingga kita boleh memahami betapa kasih Allah Bapa nyata atas kita sekalian, dan kita boleh merasakan, dan kita pun juga boleh membagikannya kepada orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita, baik orang-orang yang telah mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ataupun juga orang-orang yang masih belum mau menerima. Kita mau kasih tahukan betapa kasih Bapa atas kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, sungguh saat ini kami rindu sentuhan-Mu nyata atas setiap kami, di mana kami adalah anak-anak-Mu, di mana kami adalah umat tetebusan-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami rindu lebih dalam lagi, kami menikmati, kami merasakan kasih Bapa kepada anak-anaknya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam berkah nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menikmati firman-Mu pada saat ini. Setiap kita yang hidup diberkati firman Tuhan, kata bersama-sama, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua manusia yang ada di dunia ini adalah orang-orang yang dilahirkan, orang-orang yang dilahirkan oleh orang tua kita. Dan kita tidak bisa menyangkali semuanya itu. Kita adalah orang-orang yang dilahirkan secara alamiah, tidak tiba-tiba ada dengan sendirinya. Dan manakala kita mengetahui bahwa kita ada oleh karena orang tua kita, maka ada berbagai macam hal, ada berbagai macam tanggapan yang diberikan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Ada tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Apakah tanggapan itu? Beraneka ragam. Orang tuaku tidak mengasihi aku. Orang tuaku tidak memperhatikanku, tetapi memperhatikan yang lainnya. Ada lagi, orang tuaku tidak memberikan keadilan kepada saya, kepada kakak saya, kepada adik saya. Itu adalah berbagai macam tanggapan-tanggapan yang pernah kedengaran di telinga masing-masing orang. Tapi namun benarkah demikian?
hal yang diungkapkan oleh seorang yang satu dengan orang yang lain yang menyatakan bahwa orang tuanya tidak mengasihi, tidak memperhatikan, dan juga tidak adil terhadap satu dengan yang lainnya. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13 bahwa bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan diberikan ular, jika anaknya minta telur diberikan kalajengking? Jika bapak-bapak yang di dunia ini bisa melakukan satu perbuatan baik, terlebih Bapa di surga. Apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 11 sampai dengan yang ke-13 adalah apa yang dilakukan oleh orang tua yang ada di dunia ini, memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Ini yang harus kita garis bawahi bersama. Terlebih lagi, pada saat ini kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang yang telah ditebus melalui karya Sang Kristus Yesus, melalui pengorbanannya di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini, siapapun kita, manakala kita memberikan satu komentar kepada orang tua kita, apakah komentar yang tadi mengatakan, aku tidak dikasihi orang tuaku, orang tuaku tidak adil, maka saat ini saya ingin mengajak kita sekalian memperhatikan bagaimana kasih Bapa yang luar biasa untuk dalam kehidupan anak-anaknya, anak-anak Tuhan yang telah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita sekalian membuka dalam Alkitab kita Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan yang ke-32. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan yang ke-32. Ya, Bapak Ibu Saudara nanti bisa membacanya tersendiri. Namun kita akan membaca hanya sebagian saja. Ya. Kita akan baca ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-22. Dengan cepat kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Judul perikopnya 1, 2, 3. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya,
Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadilah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Amin. Dan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini Tuhan Yesus telah yang ketiga kali menceritakan tentang perumpamaan bagaimana kasih Bapa. Pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, di sana disebutkan bahwa dikatakan oleh Yesus, siapa orang-orang yang mendengarkan kisah ini adalah pemungut cukai, orang-orang Farisi, dan juga ahli kitab. Siapa pemungut cukai? Di kalangan orang-orang Yahudi sangat dikenal bahwa dia atau orang-orang ini adalah orang berdosa. Dan siapa orang Farisi dan orang ahli Taurat adalah mereka yang selalu menjaga hidup keagamaan mereka. Mereka mencoba untuk mencari tahu, mencoba untuk belajar tentang kebenaran-kebenaran firman. Dan itulah mereka, orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, di sana disampaikan satu perumpamaan domba yang hilang. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa satu hilang dibandingkan 100. Apa yang dilakukan oleh pemilik adalah mencari domba. Punya domba 100, satu hilang. Pemiliknya mencari. Dan di sana dikisahkan bahwa ada kesukacitaan yang luar biasa. Manakala si penggembala itu menemukannya. Kemudian berpestalah menyambut untuk satu domba yang ketemu. Satu domba yang didapatkannya kembali. Kemudian ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10 di sana disebutkan juga ada seorang yang kehilangan dirham, mempunyai 10 dirham, ya, hilang 1. Dan apa yang terjadi? Dalam kisah itu Tuhan Yesus menyampaikan bahwa si pemilik itu mencari dirhamnya yang hilang. 1 banding 10 dicari. Kemudian ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-32 nats yang kita baca dan akan kita nikmati bersama pada saat ini adalah bahwa orang memiliki 2 anak. Satunya hilang. Dengan kata lain, ini adalah 50%. Satu ada dan yang tinggal satunya. Dan apa yang terjadi? Kalau bagian yang pertama tadi ayat 1 sampai dengan yang ke-7 adalah pemilik itu mencari. Lah ayat 8 sampai dengan yang ke-10 juga disebutkan bahwa yang punya itu mencari, tetapi pada bagian yang kita
baca, kita nikmati pada saat ini adalah bahwa apa yang dilakukan oleh seorang anak yang hilang. Ya. Apa yang dilakukan oleh seorang anak yang hilang dari keluarganya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita akan memahami bersama apa sih yang sesungguhnya Tuhan Yesus mau sampaikan kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan juga pemungut cukai pada saat itu, dan juga kepada kita saat ini yang membaca, mendengar, dan memperhatikan, dan bahkan mau melakukan firman itu. Apa yang Tuhan Yesus mau tunjukkan? Apa yang Tuhan Yesus mau supaya kita mengerti, pahami? Adalah pada bagian kisah ini diisahkan ada seorang tua punya 2 anak. Dan dikabarkan anak sulung dan bungsu. Kisah yang kita baca tadi adalah bahwa ada anak bungsu yang meminta bagian haknya dari orang tuanya. Istilahnya, orang tua yang mungkin memiliki satu kekayaan yang banyak tetapi belum bersedia untuk membagi hartanya kepada anak-anaknya, tetapi rupa-rupanya anaknya ini meminta bagian kepada bapaknya. Pak, aku minta bagian yang menjadi milikku. Maka bapaknya mengatakan, oh iya, kalau itu yang kamu kehendaki, aku akan membagikannya mana yang menjadi bagianmu. Dan dalam kisah yang kita nikmati pada saat ini adalah bahwa anak yang bungsu ini menjual semua hartanya. Dan apa yang dilakukannya adalah pergi ke tempat yang jauh. Dan lebih lanjut dikatakan di sana adalah bahwa dia mencoba untuk hidup boros, berfoya-foya. Ini yang dilakukan oleh si bungsu ini. Dia pengen sesegera mungkin menikmati apa yang menjadi haknya dari orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba-tiba dalam kisah yang disampaikan oleh Yesus terjadi satu kelaparan di negeri itu. Dan yang terjadi adalah anak ini pengen mendapatkan makan, jatuh miskin, lapar. Dan apa yang dilakukan rupa-rupanya dia bukan seorang yang pemalas, tetapi rupa-rupanya manakala dia ingin mengisi perutnya, dia mau pergi ke seorang majikan, dalam kisah disebutkan, dan mau menjadi seorang pemelihara babi. Pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang hina. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai sedemikian parahnya kemiskinan melanda hidupnya. Apa yang terjadi? Setelah dia dipersilahkan untuk masuk ke ladang tuan di mana dia memohon untuk dipekerjakan, apa yang terjadi? Dia pergi ke seorang pekerja. Aku lapar. Tolonglah, aku tidak minta makananmu, tetapi aku minta makanan yang untuk diberikan kepada babi. Jadi sedemikian luar biasa kemiskinan yang dihadapinya.
ketidakpunyaan yang dihadapinya, kelaparan yang dihadapinya, sehingga dia meminta makanan yang seharusnya untuk babi. Namun demikian dalam kisah ini tadi disebutkan bahwa dia tidak mendapatkan. Pekerja-pekerja itu tidak memberikannya kepada dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini keadaan yang terjadi dalam dia hidupnya. Dia serasa akan mati. Dia serasa tidak berdaya. Dia merasakan bahwa aku tidak sanggup lagi untuk menghadapi semuanya ini. Bagaimana mungkin suatu hal yang dia bisa pikirkan ulang, seorang yang banyak harta berfoya-foya, dan pada suatu saat dia diperhadapkan dengan tidak memiliki bahan makanan, bahkan ampas babi pun, ampas makanan babi akan dimakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupa-rupanya si bungsu ini mendapatkan kesadaran diri. Aku mau mati. Aku sekarat karena tidak makan. Dan dia teringat bahwasanya keadaan di mana dia ada, ya, dia bekerja kepada satu tuan dan datang kepada salah satu pekerja yang sama-sama bekerja di situ, dan dia tidak mendapatkan makanan. Tidak boleh. Dia teringat tentang apa yang terjadi dalam kehidupan bapaknya, orang tuanya, di rumah bapakku. Banyak pekerja yang kelimpahan makanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia teringat kepada bapaknya. Di sana pekerja-pekerja bapaknya memiliki satu kelimpahan makanan. Dan dia sadar bahwa kalau dia merasakan saat itu dia serasa mau mati, maka dia teringat bapaknya. Kemudian dalam kesadarannya dia bangkit, pergi kepada bapaknya dan mau mengatakan, "Bapak, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapak. Maka biarkanlah aku boleh menjadi salah satu orang dari pekerjamu itu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam kehidupan si bungsu ini manakala menghadapi satu persoalan yang luar biasa, diperhadapkan dengan hidup dan mati, dan satu perasaan di mana dia telah terhilang jauh dari keluarganya. Apa yang dia sadari, apa yang dia ingat, apa yang dia pahami adalah satu hubungan. Dia sangat menyadari bahwa aku memang orang berdosa kepada surga. Aku memang orang yang berdosa kepada Bapa. Tetapi pada bagian ini kita melihat bahwa si bungsu ini sadar bahwa dia memiliki hubungan dengan Bapa.
Ini yang harus diperhatikan. Ini yang harus dicamkan bersama-sama untuk kita sekalian, bahwasanya ada hubungan antara anak dengan bapak, antara bapak dengan anak. Orang-orang dunia ada yang mengatakan, mungkin ada bahwa mantan kekasih, mantan bos, mantan juragan, tetapi tidak pernah ada kamus yang mengatakan mantan anak, ataupun mantan bapak, ataupun mantan ibu. Amin. Ini yang juga harus menjadi satu pemahaman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak Bapa di surga. Oleh karena pengakuan kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dilayakkan untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Dia adalah orang tua kita. Dan hal ini yang ingin ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah keadaanmu sekarang melalui apa yang terjadi dalam kehidupan anak bungsu ini? Ya, pahami, ada hubungan antara anak dengan bapak, bapak dengan anak, dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Ada hubungan. Dan pada bagian ini si bungsu mengatakan, si bungsu sadar, aku punya hubungan dengan bapak. Inilah kesadaran si bungsu untuk datang kepada bapaknya. Karena ada hubungan. Dia merasa berdosa kepada surga dan berdosa kepada Bapa. Tetapi dia datang kepada bapaknya. Karena ada hubungan. Ada apa? Hubungan yang tidak bisa diingkari. Bagian yang kedua, apa yang dikisahkan ini adalah tidak hanya si bungsu, tetapi juga ada si sulung. Apa yang terjadi dalam kehidupan si sulung adalah manakala mengetahui dirinya sebagai seorang pekerja terus di ladang ayahnya, dia melakukan segala sesuatu, dia mengerjakan ini itu. Ya, sampai-sampai dia menyebutkan bahwa bertahun-tahun aku melayani Bapa. Bertahun-tahun aku memperhatikan Bapa. Bertahun-tahun aku memberikan sesuatu yang terbaik kepada Bapa. Dan bahkan tidak pernah sekalipun aku melanggar apa yang menjadi titah dan kehendak Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan di sana? Sama-sama memiliki kesadaran, si bungsu memiliki kesadaran. Pada satu saat, di titik terendahnya, dia sadar. Tetapi pada bagian ini kita juga melihat bahwa si sulung ini pun juga memiliki satu kesadaran yang penuh. Bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan di sawah, di ladang, membanting tulang, melakukan apapun. Dan sampai-sampai dia mengatakan bahwa aku melayani, aku melakukan pekerjaan apa yang disampaikan oleh
Bapak, dan tidak pernah aku melanggar sekalipun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh anak yang sulung ini rupa-rupanya membuat dirinya memiliki sesuatu, membuat keakuannya semakin kuat pada posisi di keluarga. Karena adiknya telah pergi menghambur-hamburkan uang, meminta harta milik yang menjadi bagiannya. Dan apa yang dilakukannya membuat posisinya semakin kuat bahwa tidak boleh lagi anak bungsu ini mendapatkan satu bagian di dalam keluarga itu. Kesadaran atas keakuannya, kesadaran atas apa yang telah dilakukannya. Dan bahkan dalam kisah selanjutnya, manakala Bapak Ibu Saudara membaca, adalah anak yang sulung ini mencoba untuk memperbandingkan bahwa si bungsu baru saja menghambur-hamburkan uang, sekarang akan disembelihkan lembu tambun. Aku belum pernah ada satu pembanding yang disampaikan. Aku telah melakukan ini itu, melakukan ini itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama sadar si bungsu sadar atas dosa, tetapi si sulung merasa berjasa sehingga keakuannya luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh si bungsu dan apa yang dilakukan oleh si sulung sama-sama mendapat satu respon dan tanggapan dari bapaknya. Bapaknya yang mengasihi, memberikan satu perhatian kepada si bungsu. Maka apa yang terjadi manakala si bungsu datang? Dia melihat dari jauh, kemudian bapaknya berlari mengejar, itu anakku. Kemudian merangkulnya, menciumnya. Senang kepada anaknya yang anggapannya anaknya ini mati tetapi telah hidup kembali. Anak yang hilang tetapi telah kembali. Kemudian kepada si sulung apa yang terjadi? Si sulung, bapaknya mengatakan, "Nah, kamu selalu berada bersama-sama dengan aku. Sesungguhnya apa yang ada di sini adalah juga milikmu. Adalah milikmu." Jadi, mari kita bersukacita. Mari kita bergembira. Melalui hal ini, sesungguhnya Tuhan Yesus ingin memberikan satu pengertian kepada pemungut cukai yang mana dia adalah orang berdosa, dan Yesus tahu
bahwa kasih Bapa harus dimengerti, harus dipahami oleh mereka. Dan juga orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat biar memahami bahwa sesungguhnya ada hubungan antara anak dan Bapa. Kesadaran hubungan tidak boleh memupuk keakuan, keegoisan, tetapi harus bersukacita terhadap orang-orang yang bertobat. Amin. Ini yang ada dalam diri dan hati Bapa. Mengasihi orang-orang yang bertobat. Pada bagian pertama dan kedua diibaratkan dalam ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kemudian ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 di sana disebutkan bahwa orang yang kehilangan itu mencari, tetapi pada bagian ini disebutkan bahwa kalau anak itu terhilang dan kembali, maka suatu hal yang luar biasa, sambutannya lebih meriah lagi. Dan tidak boleh ada orang yang jengkel. Dalam satu keluarga itu harus bersukacita. Ini yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang harus dimengerti tentang hati Bapa. Bapa mengasihi semuanya. Tidak pernah Bapa tidak memperhatikan, tidak mengasihi. Bapa sungguh sangat mengasihi. Melalui nats ini saya ingin mengajak melihat kepada kita sekalian bahwa kita harus memahami Bapa mengasihi anak-anaknya. Apa yang harus ada dalam kehidupan anak-anaknya? Tidak usah merasa aku yang paling berat, merasakan dan menikmati, tetapi lihat, perhatikan jiwa-jiwa yang rindu ketemu Tuhan, rindu mengerti kasih Bapa. Maka kita pun juga harus memberikan sambutan-sambutan kepada mereka. Tidak harus menjadi anak bungsu dahulu, atau tidak harus menjadi anak sulung terlebih dahulu. Tetapi pada bagian ini Tuhan Yesus ingin sampaikan, inilah kasih Bapa. Harus bersukacita atas anak-anaknya yang bertobat. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semuanya merasakan kebanggaan yang luar biasa kepada Allah yang ada Bapa kita, yang sedemikian kasih, sedemikian memperhatikan bagaimanapun keadaannya. Allah ada Bapa kita, merangkul kita, mengasihi kita, menguatkan kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga memiliki hati seperti yang Bapa punya. Seperti yang disampaikan oleh perumpamaan Tuhan Yesus Kristus kepada anak sulung yang disampaikan oleh Bapaknya. Kita harus bersukacita kepada orang-orang yang mau datang kepada Bapa. Kita tunduk kepala dan berdoa. Haleluya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk waktu yang indah ini. Biarkanlah ya Tuhan, kami umat tebusanmu mengerti, memahami, menyadari Engkau adalah Bapa kami yang mengasihi setiap anak-anaknya. Terpujilah namamu. Sentuh kami semuanya Tuhan, untuk kami bersukacita terhadap pemenangan-pemenangan
jiwa-jiwa baru. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Amin. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan sungguh ku bangga Bapa, amin, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Sungguh kita semua layak bangga memiliki Allah seperti Dia, memiliki Bapa seperti Dia yang bersuka cita. Bagaimana sikap anak-anaknya untuk melihat, memandang pertobatan-pertobatan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua juga harus sehati sepikir seperti Bapa punya pemikiran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu, berdoa untuk setiap kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Biarkanlah hati seperti yang Bapa punya ada pada setiap kami. Sukacita menyambut setiap pertobatan yang terjadi. Terpujilah nama-Mu. Engkau menolong, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang bergumul untuk kesehatan, kekuatan. Hamba mohon berkah yang daripada-Mu nyata atas mereka, yang bergumul untuk keharmonisan hubungan. Tuhan, Engkau menjamah melawat, kami rindu, harapkan untuk jamaah-Mu kepada saudara-saudara kasih kami yang bergumul untuk keharmonisan dan juga untuk perekonomian. Tuhan, kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang sedang terjadi dalam kondisi perekonomian mereka, biarkanlah jamaah dan lawatan nyata atas setiap umat tetap bersama. Terpujilah nama-Mu Bapa. Seminggu yang akan kami lalui lewati, tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun biarkanlah kasih sayang yang daripada-Mu
kami nanti rindu harapkan melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu. Yang demikian bunyinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh menerima berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus, nyata memimpin menangis segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.